Salam sehat Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di ujian seleksi perangkat desa. Soal ini berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk part 1 ini kita akan membahas soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Langsung ke pembahasan. Pertama, Pancasila pertama kali dirumuskan oleh A. Soekarno, B. Mohatta, C. Mohyamin, D. Ki Hajar Dewantara, I. Supomo. Jawaban A. Pembahasan. Soekarno pertama kali merumuskan Pancasila dalam pidatonya pada 1 Juni tahun 1945 di depan sidang BPUPK. Kedua, nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah A. Keadilan, B. Persatuan, C. Ketuhanan, D. Kemanusiaan, E. Musyawarah. Jawaban C. Pembahasan. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Ketiga, sila kedua Pancasila mengajarkan tentang A. Persatuan, B. Ketuhanan, C. Kemanusiaan, D. Keadilan, E. Demokrasi. Jawaban C. Pembahasan. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang menekankan nilai kemanusiaan. Keempat, sila ketiga Pancasila adalah A. Persatuan Indonesia, B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Ketuhanan yang Maha Esa, E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jawaban A. Pembahasan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan bangsa. Kelima, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki fungsi sebagai A. Alat pemersatu bangsa, B. Hukum dasar negara, C. Dasar perekonomian, D. Lambang budaya, E. Sistem pemerintahan. Jawaban A. Pembahasan. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara sekaligus alat pemersatu bangsa. Keenam, nilai sila keempat Pancasila adalah A. Keadilan, B. Persatuan, C. Musyawarah, D. Ketuhanan, E. Kemanusiaan. Jawaban C. Pembahasan. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang mencerminkan nilai musyawarah. Ketujuh, lambang bintang dalam perisai Garuda Pancasila melambangkan A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Jawaban A. Pembahasan. Bintang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedelapan, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang berarti A. Sumber perekonomian, B. Dasar negara, C. Pegangan moral, D. Alat politik, E. Alat hukum. Jawaban C. Pembahasan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pegangan moral bagi masyarakat Indonesia. Kesembilan, nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban C. Pembahasan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang mencerminkan nilai persatuan. Kesepuluh, sila kelima Pancasila berhubungan dengan nilai A. Musyawarah, B. Keadilan, C. Kemanusiaan, D. Ketuhanan, E. Persatuan. Jawaban B. Pembahasan. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengutamakan nilai keadilan. Kita masuk pada soal Undang-Undang Dasar tahun ke-1945. Ke-11. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas A. 4 alinea, B. 3 alinea, C. 5 alinea, D. 6 alinea, E. 7 alinea. Jawaban A. Pembahasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Ke-12. Pasal yang mengatur tentang hak warga negara atas pendidikan adalah
A. Pasal ke-28. B. Pasal ke-30. C. Pasal ke-31. D. Pasal ke-33. E. Pasal ke-34. Jawaban C. Pembahasan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban pendidikan bagi warga negara. Ke-13. Hak asasi manusia diatur dalam pasal A. Ke-28. A sampai ke-28. J. B. Ke-30. A sampai ke-30. J. C. Ke-31. A sampai ke-31. J. D. Ke-33. A sampai ke-33. J. E. Ke-34. A sampai ke-34. J. Jawaban A. Pembahasan. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal ke-28. A sampai ke-28. J. Ke-14. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang A. Pemerintahan. B. Pendidikan. C. Perekonomian nasional. D. Kebudayaan. E. Politik. Jawaban C. Pembahasan. Pasal 33 membahas tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ke-15. Kedaulatan berada di tangan A. Presiden. B. Rakyat. C. DPR. D. Mahkamah Agung. E. MPR. Jawaban B. Pembahasan. Kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar ke-1945. Ke-16. Hak untuk hidup diatur dalam pasal A. Ke-28. A. B. Ke-28. B. C. Ke-28. C. D. Ke-28. D. E. Ke-28. E. Jawaban A. Pembahasan. Hak untuk hidup diatur dalam pasal ke-28 A Undang-Undang Dasar ke-1945. Ke-17. Sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam pasal A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. E. Kelima. Jawaban A. Pembahasan. Pasal 1 mengatur tentang bentuk pemerintahan dan kedaulatan rakyat. Ke-18. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang A. Hak asasi manusia. B. Pertahanan dan keamanan. C. Agama. D. Pendidikan. E. Kebudayaan. Jawaban C. Pembahasan. Pasal 29 mengatur tentang kebebasan beragama. Ke-19. Pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan adalah A. Pasal ke-27. B. Pasal ke-28. C. Pasal ke-30. D. Pasal ke-33. E. Pasal ke-34. Jawaban C. Pembahasan. Pasal 30 mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Ke-20. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang A. Hak asasi manusia. B. Agama. C. Pertahanan dan keamanan. D. Kesejahteraan sosial. E. Pendidikan. Jawaban D. Pembahasan. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang kesejahteraan sosial.